dipersembahkan oleh kita on air ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala syahru Ramadan syahrun unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayah. Pemirsa Metro TV yang insyaallah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta, saya Hamdallah Kafi mengajak Anda untuk malam ini menyaksikan malam Nuzulul Quran, yakni satu tonggak sejarah di mana Rasulullah SAW, Nabiullah Muhammad SAW diberi wahyu pertama, turunnya ayat suci Al-Quran pertama kali, yang ini sekaligus menjadi tonggak pengangkatan Nabi Muhammad menjadi Rasulullah SAW dan menerima ayat pertama dari ayat suci Al-Quran. Dan di malam yang istimewa ini, di malam Nuzulul Quran, pastinya di Masjid Istiqlal tercinta kebanggaan kita semua ini akan kita, tepatnya sudah dia diselenggarakan Khatmil Quran. Khatmil Quran ya ini pembacaan Al-Quran hingga khatam, dan kali ini adalah Khatmil Quran terbanyak yang dilakukan dalam satu hari karena diikuti oleh 1.446.000 orang dari seluruh Indonesia. Allahumma arhamna bil Quran waj'alna imama wa nuran wa huda wa rahmah. Semoga Allah merahmati kita semua dan khususnya bisa menjadikan kita semua manusia yang menjadikan Al-Quran sebagai imam, cahaya dan pedoman hidup bagi kehidupan kita semua. Dan untuk membahas apa saja yang terkait dengan Nuzul Quran ini dan pentingnya dari pelaksanaan dari peringatan Nuzul Quran ini, serta bagaimana kita mentadaburi ayat-ayat suci Al-Quran dan kandungannya, khususan di bulan suci Ramadan ini, telah hadir bersama kita kali ini. Ada bersama kami di sini ada Bapak Mulawarman Hanase selaku Kepala Bidang Diklat BPMI. Assalamualaikum Pak Mulawarman. Dan juga ada Bapak Farid F. Sainong selaku staf khusus Menteri Agama. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam Syukran jazilan bi hudurikum. Dan pemirsa, kita akan mengulas bagaimana kaitannya dengan pelaksanaan Nuzulul Quran ini, khususnya agar bisa memberikan dampak positif bagi kehidupan kita umat muslim dan bisa meningkatkan kualitas ibadah kita, wabil khusus di bulan suci Ramadan. Namun pemirsa, nanti akan kita ikuti juga sambutan dari Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Nazarudin Umar. Sebelumnya, kita akan langsung bertanya-tanya dulu kepada Pak Mulawarman. Pak Mulawarman, sebenarnya makna dari Khatmil Quran dan pelaksanaannya itu, apalagi dilaksanakan di tengah malam Nuzulul Quran kali ini. Dan selain pelaksanaan ini, apakah ini terkesan seremonial aja atau memang ini relevan dengan kehidupan umat muslim saat ini? Tafadhol, silakan. Ya, terima kasih banyak. Tahun ini Istiqlal melakukan sesuatu yang monumental ya, yaitu Khatmil Quran dilaksanakan dalam sehari dengan jumlah khataman 350.000. Kalau kita melihat di dalam kehidupan umat Islam, di dalam ajaran agama Islam, sebenarnya mengkhatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah perintah Nabi SAW. Makanya kalau kita sebagai umat Islam khususnya di Indonesia, kita ada tradisi mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, momentum inilah yang mencoba kita maknai dan kita ingin melakukan hal yang istimewa. Istiqlal didukung oleh Kementerian Agama ingin melakukan hal yang istimewa, yaitu melakukan khataman Al-Quran terbanyak sepanjang sejarah, mungkin sejarah Indonesia, yaitu 350.000 kali dalam sehari. Dan ini sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu bahwa Al-Quran itu turunnya di bulan Ramadan. Al-Quran itu merupakan petunjuk utama, referensi utama umat Islam dalam segala aktivitas. Nah, jadi Al-Quran itu adalah rujukan utama umat Islam, dan di bulan Ramadan itulah turunnya Al-Quran itu. Maka kita ingin menjadikan monumen Al-Quran itu menjadi sesuatu yang monumental. Khataman Al-Quran ini dilaksanakan
sangat banyak di dalam satu hari, tetapi kita tidak harapkan hanya sekedar ritual saja. Kita mengharapkan nilai-nilai Al-Quran, ajaran Al-Quran. Misalnya Al-Quran itu ajarannya tentang cinta kasih Ar-Rahmanur Rahim, kemudian ajarannya tentang sabar, ajarannya tentang saling memaafkan, saling mengasihi. Itu diharapkan bisa diimplementasikan di bulan Ramadan ini. Jadi selain dari ada nuansa ritual, ada makna ritual sebagai implementasi, kita juga mengharapkan nilai-nilai, ajaran-ajaran, substansi dari Al-Quran itu bisa kita implementasikan dalam momentum bulan Ramadan ini. Dan khususnya dalam momentum nuzul Quran ini, kita ingin mencapai dua hal, yaitu pertama aspek ritual sebagai kewajiban kita untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, bagaimana kita bisa menanamkan, bisa mengartikulasikan nilai-nilai ajaran Al-Quran di dalam kehidupan umat Islam sehari-hari. Sehingga nanti kita bisa hidup damai, kita bisa hidup harmoni di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang sangat menjemuk ini. Baik, Pak Maulana, terima kasih. Kita akan ke Bapak Farid. Bagaimana Kementerian Agama melihat khatmil Quran khususnya di malam nuzul Quran ini, bila kita kaitkan dengan kehidupan umat Islamiyah di tanah air, khususnya di masyarakat Indonesia yang penuh kemajemukan ini? Tafadhol. Iya, jadi melanjutkan Pak Mula Warman tadi. Jadi salah satu aspek agama yang juga penting kita perhatikan adalah syiarnya. Nah, jadi membaca Al-Quran adalah perintah, kemudian ada momen nuzulul Quran, kemudian kita jadikan momen ini ditunjukkan secara publik, dan itulah yang kita sebut dengan syiar. Nah, dalam hal ini Kementerian Agama sebagai salah satu pelaksana kegiatan ini memanfaatkan struktur Kementerian Agama yang bisa berkomunikasi langsung sampai ke titik masyarakat paling jauh ya, sehingga unit-unit kementerian, unit-unit masyarakat bisa kita libatkan semua dalam proses khatmul Quran ini, yang memang kita rencanakan selesai dengan 350.000 kali khataman ya. Jadi ini angka yang luar biasa besar karena dibagi-bagi untuk dibaca oleh masyarakat, minimal satu orang satu juz. Jadi kalau kita ya ada yang lebih lagi pastinya, ada yang lebih. Nah, minimal kalau kita ngitung satu juz aja, berarti kira-kira 350.000 kali 30 orang, karena 30 juz ya. Dan sejumlah orang itulah yang terlibat dalam seluruh proses khatam Quran ini. Dan yang menarik, kita juga bisa berkonsolidasi, koordinasi dengan unit-unit kita juga, atau network-network kita juga di luar negeri ya. Jadi diaspora masyarakat Indonesia atau memang teman-teman Kementerian Agama yang sedang bertugas di luar negeri juga kami libatkan dalam khatmul Quran ini. Agak seru, sangat seru, di mana teman-teman itu melaporkan semua kegiatan mereka ya, foto-foto pada ngirim gitu ya. Yang lagi di Madinah juga ngirim video mereka sedang khatam dalam konteks nuzul Quran ini yang di Jakarta. Teman-teman di Amerika banyak update dari teman-teman di berbagai tempat, Sabang sampai Merauke, juga dari seluruh dunia nih, di mana banyak diaspora Indonesia atau teman-teman yang sedang bertugas, sedang kuliah, belajar di luar negeri. Semuanya seru, rame, pada lapor, pada update. Kita sedang sedang khataman nih, berjamaah. Jadi nggak sendiri-sendiri, teman-teman itu berjamaah semua membaca Al-Quran bersama. Insya Allah target kita tercapai. Yang karena target itu bisa kita capai, kita berhak untuk mendaftarkan misalnya capaian ini ke rekor muri Indonesia ya. Sehingga insya Allah dengan 350.000 kali khataman dalam sehari, itu bisa menjadi rekor terbanyak khatmul Quran yang selama ini terjadi. Saya kira kayak gitu, Mas. Ya. Dari kementerian dan juga kolaborasi dari Masjid Istiqlal ini tentu saja kita butuhkan terus berlanjut di hari-hari ke depan. Tidak hanya momen nuzul Quran saja, tidak hanya di bulan suci Ramadan saja. Semoga ini selalu continue ke depannya juga ya. Baik, Bapak-bapak dan juga pemirsa, kami akan lanjutkan kembali live event nuzul Quran usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Metro TV.
Dipersembahkan oleh Ini bukan perkara main-main. Tanggung jawabnya besar. Apa jaminan kamu bisa jaga anak saya? Punya penghasilan tetap, tabungan ada? Alhamdulillah ada Pak, saya juga udah daftar haji. Iya, gitu dong. Terus mau kapan resepsinya? Yuk daftar haji selagi muda. Dananya aman dikelola oleh BPKH. Masih muda daftar haji, kerennya. Ulti. Halo Wuling. Udah nikmatin aja. Ngapain sih gantri? Mending makan di sini ya. Apapun cerita Ramadanmu, ambil nikmatnya bareng Indomie. Nyaman berpuasa dengan kopi luwak. Selamat berpuasa ya. Ngeri mantapnya. Belum makan? Yakin ngopi? Luwak white coffee nyaman diminum. Luwak white dan luwak hitam diolah dengan teknologi slow roasting, membuat pH level lebih netral, sehingga nyaman diminum kapan saja. Nyaman berpuasa dengan kopi luwak. Selamat berpuasa ya. Kopi luwak, pelopor kopi nikmat. Nyaman diminum. Tokyo Riverside Peak 2, apartemen siap huni paling diminati di Peak 2 saat ini. Dengan desain lobi menawan, berbagai fasilitas setara hotel bintang 5, clubhouse, gym, sauna, Tokyo Hub dan Tokyo Market. Kuliner, serta transportasi umum. Dilengkapi smart door lock untuk setiap unitnya. Klinik kesehatan, pusat perbelanjaan yang seluruhnya terintegrasi di lantai dasar unit Anda. Ditawarkan dengan cicilan mulai 5 juta rupiah per bulan. Fully furnished, free IPL 3 tahun. Senin ini dalam Go Healthy. Gejala penyakit ginjal kronis sering tidak terasa, tiba-tiba sudah stadium 5. Sebetulnya udah ada sih tanda-tanda yang bisa mengatakan bahwa ginjal kita sudah tidak baik. Sekarang sudah makin bagus jadi 120/80. Tahukah Anda pemirsa, dampak hemoglobin yang rendah? Simak perbincangan lengkapnya hanya di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Senin 17 Maret jam 6:30 pagi. Ini bukan perkara main-main. Tanggung jawabnya besar. Apa jaminan kamu bisa jaga anak saya? Punya penghasilan tetap, tabungan ada? Alhamdulillah ada Pak, saya juga udah daftar haji. Iya, gitu dong. Terus mau kapan resepsinya? Yuk daftar haji selagi muda. Dananya aman dikelola oleh BPKH. Masih muda daftar haji, kerennya. Ulti. Hot Room setiap Rabu live jam 9 malam. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda kembali bersama kami di live event Nuzul Quran langsung dari Masjid Kebanggaan kita semua di Masjid Istiqlal Jakarta. Masih bersama saya Hamdal Al-Kafi dan juga ada Bapak Al-Mukarram Yai Haji Mulawar Manhanase selaku Kepala Bidang Diklat BPMI dan juga Al-Mukarram Bapak Yai Haji Farid Senong dari Kementerian Agama. Dan hadirin, kita nanti akan mengikuti sejumlah agenda rangkaian acara dari live event Nuzul Quran. Tentu saja nanti akan beberapa ada sambutan dari Menteri Agama sendiri. Namun sebelum itu saya akan kembali berdialog dengan bapak-bapak yang hadir di sini. Pak Mulawar, terkait dengan Khatmil Quran ini sendiri yang dengan target ratusan ribu kali ini, bagaimana persiapannya untuk bisa diakui oleh sekelas MURI, Pak? Tafadhol. Ya, banyak persiapannya untuk mengimplementasikan jumlah besar Khatmil Quran di bulan Ramadan ini memang lumayan luar biasa persiapannya ya. Jadi kita mempersiapkannya itu sudah sejak sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu. Jadi sebelum Ramadan kita sudah mempersiapkannya. Dari segi teknis di Istiqlal ini koordinir langsung oleh panitia Amalia Ramadan yang setiap tahun kita banyak sekali kegiatan-kegiatan di sini. Akan tetapi ini bisa kita realisasikan
tentunya dengan persiapan bersama ya, didukung oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama, kami berterima kasih banyak kepada Yang Mulia Menteri Agama dan para jajarannya yang telah mendukung penuh terselenggaranya momentum Khatmil Quran 350.000 kali khatam ini di momentum Nuzulul Quran ini. Nah, jadi panitianya kita lumayan persiapannya lumayan berat persiapannya. Tetapi begini, memang kami ingin memasyarakatkan Al-Quran. Jadi Khatmil Quran ini tidak hanya sebatas Istiqlal saja, tetapi kita ingin memasyarakatkan Khatmil Quran ini melalui perkembangan teknologi. Ini tentunya tidak bisa dilakukan tanpa adanya misalnya Zoom, tanpa adanya media-media teknologi informasi yang sudah canggih sampai saat ini. Dan tentunya juga yang tadi kita sudah sampaikan bahwa yang paling membantu adalah Kementerian Agama yang memiliki jaringan yang sangat luar biasa. Jaringan yang sangat luas seluruh Indonesia. Sampai tingkat terkecil KUA ke masjid-masjid, Dewan Masjid Indonesia dan sebagainya. Nah, inilah yang membantu kita dalam terrealisasinya kegiatan ini. Dan alhamdulillah kami baru mengupdate, insya Allah optimis kita mampu mencapai target 350.000 sampai saat ini. Jadi itu tidak hanya seremonial pemecahan rekor muri saja, tapi ada arti pencapaian itu tersendiri, Bapak ya? Memasyarakatkan Al-Quran, bagaimana masyarakat Indonesia ini lebih meningkatkan girah atau syiar mengkhatamkan Al-Quran. Dan yang kedua tadi kita sampaikan bagaimana masyarakat Indonesia lebih memahami Al-Quran, lebih mampu untuk mengimplementasikan nilai-nilai luhur yang sangat mulia dari Al-Quran itu sendiri. Baik, Pak Marwan, sebelum kita akan melanjutkan dialog dari Kementerian Agama, saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang kali ini akan dibawakan oleh sejumlah qari'ah internasional yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri. Kita saksikan bersama. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ
فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. Baik pemirsa, sejenak tadi kita ikuti bersama bagaimana lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh sejumlah qari nasional maupun internasional, dan kita akan nanti berdialog langsung dengan beberapa narasumber di sini terkait dengan hal ini, terkait dengan dari Kementerian Agama sendiri. Bapak, komitmen apa dari Kementerian Agama untuk selalu mensupport kegiatan-kegiatan serupa ini, khususnya di yang ada di Istiqlal ini, Pak? Jadi ini yang menarik sekarang adalah bahwa Menteri Agama itu imam besar juga, ya. Tapi saya ingin sampaikan sebelumnya, waktu Prof. Nasaruddin masih imam besar saja, ya Kementerian Agama selalu mensupport kita, ya, selalu mensupport semua kegiatan-kegiatan kita, betul-betul disupport oleh Kementerian Agama, baik dari segi finansial ataupun dari dukungan-dukungan lainnya. Nah, termasuk khataman Quran ini, kami di Kementerian Agama mengajak, sebenarnya bukan memaksa nih, ngajak teman-teman seluruh dunia untuk ikut berpartisipasi di sini. Jadi unit-unit kami dari madrasah, pesantren, KUA, perguruan tinggi agama Islam, ya, sampai ke teman-teman takmir masjid yang mengajak jamaahnya juga ikut mengaji khatmul Quran. Termasuk juga mahasiswa kami di pendidikan kader ulama yang saat ini sedang fellowship di Mesir, di Amerika, juga ikut khatmul Quran ini, ditambah dengan diaspora masyarakat Indonesia. Nah, saya ingin sampaikan 3 menit yang lalu kita baru menyelesaikan 328.000 kurang lebih. Ini baru kita terupdate, sudah melebihi rekor, sudah melebihi target. Sekarang sudah 352.027 kali khataman. Dan ini kita masih menunggu update berikutnya. Masih ada jumlah yang akan lebih fantastis lagi, insya Allah. Sekian jalan Pak Purnaman dan juga Kementerian Agama terkait dengan bagaimana komitmen Kementerian Agama khususnya mensupport kegiatan-kegiatan yang memakmurkan Masjid Istiqlal ini, tidak hanya di bulan suci Ramadan, namun juga kegiatan-kegiatan lainnya di bulan-bulan selanjutnya. Pemirsa, live event Nuzul Quran dari Masjid Istiqlal akan kembali untuk Anda usai jeda berikut. Tetap bersama kami. Dipersembahkan oleh Ini bukan perkara main-main. Tanggung jawabnya besar. Apa jaminan kamu bisa jaga anak saya? Punya penghasilan tetap? Tabungan ada? Alhamdulillah ada, Pak. Saya juga udah daftar haji. Gitu dong. Terus mau kapan resepsinya? Yuk daftar haji selagi muda. Dananya aman dikelola oleh BPKH. Masih muda daftar haji, kerennya. Ulti. Nikmatin aja. Ngapain sih, Gantri? Mending makan di sini ya. Apapun cerita Ramadanmu, ambil nikmatnya bareng Indomie. Ini bukan perkara main-main. Tanggung jawabnya besar. Apa jaminan kamu bisa jaga anak saya? Punya penghasilan tetap? Tabungan ada?
Alhamdulillah ada Pak. Saya juga udah daftar haji. Gitu dong. Terus mau kapan resepsinya? Yuk daftar haji selagi muda. Dananya aman dikelola oleh BPKH. Masih muda daftar haji, kerennya. Ulti. Tokyo Riverside Peak 2, apartemen siap huni paling diminati di Peak 2 saat ini. Dengan desain lobi menawan, berbagai fasilitas setara hotel bintang 5, clubhouse, gym, sauna, Tokyo Hub, dan Tokyo Market. Kuliner, serta transportasi umum. Dilengkapi smart door lock untuk setiap unitnya. Klinik kesehatan, pusat perbelanjaan yang seluruhnya terintegrasi di lantai dasar unit Anda. Ditawarkan dengan cicilan mulai 5 juta rupiah per bulan. Fully furnished, free IPL 3 tahun. Hah? Sahur! Udah nikmatin aja. Buatannya enak banget nih. Ini buat buka puasanya. Ngapain sih ngantri? Mending makan di sini ya. Apapun cerita Ramadanmu, ambil nikmatnya bareng Indomie. Sentul City kembali hadir dengan klaster hunian baru Arcadia Residence. Manfaat tinggal Sentul City banyak sekali. Green lifestyle dan healthy lifestyle. Terus terang kami dapatkan tinggal di Sentul City. Jadi harga 580 ini betul-betul harga yang sangat-sangat menarik. Booking fee 10 juta saja, sudah punya rumah di Sentul City. Sentul City Arcadia Residence. Sabtu jam 8 pagi lewat 55 menit. Prime Time News, setiap hari, live jam 5:30 sore. Mie sedap goreng ala Chef Devina. Nikmati mie goreng ala chef di rumah. Bubur sedap ala The Changcuters. Wih, udah mau buka nih boy. Ini jagoan gue, mie sedap goreng. Love it, baby. Ada kriuknya. Sorry boy, kalau gua sih mie sedap soto. Hangat kuahnya, bertabur koya gurih. Alhamdulillah. Toppingnya ekstra 20%. Sedapnya dari suapan pertama. Mantap. Terbaik. Ramadan The Changcuters makin sedap. Dari Wingfood. Sekarang waktunya berdiri di kaki sendiri. Untuk bahagiakan dirimu, keluargamu, dan masa depanmu. Entrasol, nutrisi untuk kuat berdiri di kaki sendiri. Berdikari tidak pilih generasi, pilihnya Entrasol. Suatu hari gorengan yang penuh dengan lemak jenuh mengacaukan bulan Ramadan. Waduh, kolesterol semua. Minum Benecol, Planstalolnya teruji klinis turunkan kolesterol. Kolesterol tobat, Ramadan lebih nikmat. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Headline News. Hingga Minggu sore, bencana banjir akibat luapan sungai Batanghari di wilayah Kabupaten Muaro Jambi masih terjadi. Bahkan kini jumlah yang terdampak banjir telah mencapai ribuan rumah tersebar di 11 kecamatan di Muaro Jambi. Inilah suasana permukaan debit air sungai Batanghari yang kini terus meluap hingga merendam ribuan rumah warga di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Bencana banjir yang terus terjadi selama ini juga telah mengakibatkan sejumlah ruas jalan kabupaten di wilayah ini mengalami kerusakan. Selain itu banjir juga mengakibatkan terputusnya akses jalan kabupaten menuju 3 desa di Kecamatan Taman Raja, Muaro Jambi, sehingga menjadi terisolir. Tidak hanya itu, banjir juga telah merendam puluhan sekolah sehingga siswa terpaksa diliburkan akibat terkepung banjir. Ribuan rumah warga kini juga telah terdampak banjir akibat luapan sungai Batanghari. Menurut data BPBD setempat, jumlah rumah yang terdampak banjir saat ini di Kabupaten Muaro Jambi telah mencapai 1.000 rumah lebih yang tersebar di 11 kecamatan di Muaro Jambi. Bantuan pangan berupa sembako untuk korban banjir Muaro Jambi. BPBD Muaro Jambi juga memprediksi banjir akibat luapan sungai Batanghari tersebut diperkirakan terus terjadi hingga awal April mendatang akibat curah hujan yang masih tinggi di wilayah hulu Provinsi Jambi. Demikianlah Headline News untuk saat ini. Headline News akan kembali 1 jam mendatang.
Sekarang waktunya berdiri di kaki sendiri. Untuk bahagiakan dirimu, keluargamu, dan masa depanmu. Entrasol, nutrisi untuk kuat berdiri di kaki sendiri. Berdikari tidak pilih generasi, pilihnya Entrasol. Suatu hari gorengan yang penuh dengan lemak jenuh mengacaukan bulan Ramadan. Waduh, kolesterol semua. Minum Benecol, Planstalolnya teruji klinis turunkan kolesterol. Kolesterol tobat, Ramadan lebih nikmat. Dipersembahkan oleh Indonesia dan dalam bentuk hardcover, jadi kuat, bisa bertahan lama. Kemudian juga yang kita hormati, hadir di sini Pak Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Phil Kiai Haji Kamarudin Amin, MA, juga Dirjen Pendidikan Islam Profesor Dr. Haji Amin Suitno. Kemudian ada Pak Lutfi Syah Pradana, Pak Dubes Iran, Dubes Rwanda, dan Dubes. Alhamdulillah kita beberapa Dubes hari ini hadir, Bapak Ibu sekalian. Tentu yang kita hormati juga para imam rawatib Masjid Istiqlal Jakarta, serta muazzin, Bapak Ibu sekalian. Hari ini adalah hari yang sangat penting buat kita semua. Karena pada hari ini, sebentar lagi kita akan melakukan penutupan khatam Quran, ya, yang per detik tadi 17.30, jumlah khatam Quran pada hari ini mulai dari jam 00.01 menit tadi kita hitung, argonya itu di seluruh provinsi Indonesia sekarang ini berjumlah 352.057 orang, 57 kali khatam hari ini. Jadi saya kira di dunia ini tidak ada orang yang khataman Quran dalam tempo kurang dari 12 jam dengan 352.057 orang. Ini dilakukan atas kerjasama Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Masjid Istiqlal Jakarta. NU yang mengerahkan 11.000 masjidnya ditambah dengan perwakilan cabang NU di luar negeri 22 negara. Bahkan kalau dihitung dari keseluruhannya lebih daripada 50.000 orang dari warga NU. Bapak Ibu sekalian, ini menandakan bahwa ada sebuah kebangkitan gairah membaca Al-Quran. Kemudian juga kami sampaikan bahwa alhamdulillah dari hari ke hari perkembangan umat Islam dan juga perkembangan umat-umat agama lain di Indonesia ini semakin mengalami peningkatan. Dalam statistik kita lihat peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan cerdas umat semakin hari semakin banyak yang kita temukan. Seolah-olah di Indonesia ini betul-betul tempat yang paling subur untuk menyemaikan bibit-bibit Islam di masa akan datang. Bapak Ibu sekalian, khusus untuk Masjid Istiqlal juga sama. Dari hari ke hari kita juga menyaksikan betapa banyaknya umat Islam datang berpartisipasi untuk mengikuti buka puasa. Saya kira seumur hidup Istiqlal tidak pernah terjadi seperti hari ini. Penuh, mungkin lebih dari 15.000 orang buka puasa.
kami juga mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian yang tidak sempat kebagian karena persiapan kami hanya sekitar 10.000, tapi masih mungkin sepertiganya yang belum dapat, hanya mendapatkan kurma dan minuman air dan minuman lainnya. Kami bisa memprediksi Bapak Ibu sekalian, pada 10 terakhir nanti, mungkin akan lebih daripada yang tahun-tahun lalu. Tahun lalu malang ganjil 10 terakhir itu sampai ke lantai 5 Masjid Istiqlal ini. Ya, untuk menantikan malam Lailatul Qadar dan juga untuk menyaksikan syiar-syiar yang dikembangkan Masjid Istiqlal. Kita sangat bersyukur bahwa 3 tahun atau ya sekitar 3 tahun terakhir ini, semenjak lepas Covid, maka Masjid Istiqlal ini semakin banyak kita tampilkan kegiatan-kegiatan yang bisa menjadi model. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu kami diundang ke United Nations PBB di New York dan kami diminta untuk melakukan pembinaan di masjid-masjid di Amerika Latin dan sejumlah negara di Afrika. Karena PBB menyaksikan bahwa Masjid Istiqlal itu adalah sebuah masjid yang memiliki konsep manajemen yang sangat mencerahkan, bukan saja untuk umat Islam, tetapi untuk pengembangan toleransi dan kebersamaan untuk meningkatkan harkat martabat kemanusiaan. Malam ini juga kita akan mendapatkan penghargaan dari MURI sebentar lagi, karena tidak pernah ada, mungkin seumur hidup di dunia ini, kita melakukan khataman lebih dari 350.000 kali dalam tempo 12 jam. Dan ini dilakukan di Indonesia. Dan Bapak Ibu sekalian, malam ini juga kita live, Metro TV. Ya. Terima kasih kepada Metro atas partisipasinya untuk mengcover beberapa kegiatan Istiqlal ini. Terakhir kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Kedutaan Besar Iran yang menampilkan qari terbaiknya tahun ini, yang sebentar lagi akan kita mendengarkan suara-suara emas saudara kita dari Iran. Ya. Dan juga tentu terima kasih kepada Ibu Mutia Hafid, salah seorang Menteri Kebanggaan kita, yang juga ingin memberikan partisipasi aktifnya di dalam pengembangan pembinaan umat di negeri kita ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya menghimbau mari kita mengikuti acara ini sampai tuntas, sebab Ramadan tidak terasa sekarang ini sudah melewati separuhnya. Tidak lama lagi Ramadan bersama kita, jadi mari kita puncakkan perhatian kita di Masjid Istiqlal ini, terutama pada malam 10 terakhir kita akan full 24 jam membuka Istiqlal ini untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian, Allahumma fiq laqami tarik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak untuk tetap berada di atas panggung, dan kami juga mengundang ke atas. Dipersembahkan oleh Ini bukan perkara main-main. Tanggung jawabnya besar. Apa jaminan kamu bisa jaga anak saya? Punya penghasilan tetap? Tabungan ada? Alhamdulillah ada Pak. Saya juga udah daftar haji. Kapan resepsinya? Yuk daftar haji selagi muda. Dananya aman dikelola oleh BPKH. Masih muda daftar haji, kerennya. Ulti. Enak sih Ramadan tiap sore. Bapak bawa oleh-oleh takjil. Tapi kok semprong? Ini burgernya, ini bonusnya. Pak, ngapain beli semprong dulu sih? Pak, semprongnya 2 ya. Baik, Pak. Lagi sakit, Pak. Anak saya, Pak. Saya ambil lagi deh 2 semprongnya. Kamu mau tahu nggak kenapa? Supaya yang jual tahu kalau semua usaha dan doanya nggak akan sia-sia. Udah nikmatin aja.
Ngapain sih ngantri? Mending makan di sini ya. Apapun cerita Ramadanmu, ambil nikmatnya bareng Indomie. Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Ada satu momen ketika kita tak terhentikan. Dedikasi dan impian kita lah yang membuat kita terus maju. Milton Sugar Free. Enjoy your moment. Tokyo Riverside Peak 2, apartemen siap huni paling diminati di Peak 2 saat ini. Dengan desain lobi menawan, berbagai fasilitas setara hotel bintang 5, clubhouse, gym, sauna, Tokyo Hub dan Tokyo Market. Kuliner, serta transportasi umum. Dilengkapi smart door lock untuk setiap unitnya. Klinik kesehatan, pusat perbelanjaan yang seluruhnya terintegrasi di lantai dasar unit Anda. Ditawarkan dengan cicilan mulai 5 juta rupiah per bulan. Fully furnished, free IPL 3 tahun. Hah? Aku sahur. Udah nikmatin aja. Buatannya enak banget nih. Kak, ini buat buka puasanya. Ngapain sih ngantri? Mending makan di sini ya. Apapun cerita Ramadanmu, ambil nikmatnya bareng Indomie. Metro Pagi Prime Time, setiap hari live jam 5 pagi. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami di live event Nuzulul Quran Metro TV dan masih langsung dari Masjid Kebanggaan kita Istiqlal Jakarta. Masih bersama saya Hamdallah Kafi dan juga ada Pak Kiai Mulawar Manhanase dari Badan Pengelolaan Masjid Istiqlal dan juga Bapak Farid Senong dari Kementerian Agama. Tadi kita juga masih mengikuti ini bagaimana haflah Khatmil Quran. Terkait dengan Khatmil Quran sendiri Pak Mulawarman, rangkaian acaranya tadi sepertinya tidak hanya Khatmil Quran saja ya. Tadi yang hadir di sini juga belasan ribu panitia sudah menyiapkan kegiatan lainnya sebenarnya. Boleh diutarakan kegiatan apa saja tadi? Ya, ini kita teringat ya kalau kita melihat atmosfer di Istiqlal hari ini dan seluruh Indonesia, kita teringat dengan satu firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Di sini Allah mengatakan nahnu itu kami. Wa nahnu lahu lahafizun, dan kamilah yang akan menjaganya. Artinya nahnu di sini adalah komunitas. Al-Quran ini akan dijaga oleh banyak orang. Dan ini terbukti, firman Allah ini terbukti hari ini. Bahwa yang menjaga Al-Quran, yang membaca Al-Quran di Istiqlal ini dilakukan oleh jutaan orang, bukan hanya ratusan ribuan, puluhan ribu orang, tetapi sampai jutaan orang yang mengkhatamkan Al-Quran. Nah, berkaitan dengan di Istiqlal, karena ini Istiqlal yang menginisiasi, nah hari ini kebetulan hari Minggu, hari libur. Di hari Minggu di Istiqlal ini kita menyiapkan hari ini sekitar 10.000 buka puasa nasi bok. Saya yakin yang hadir di sini tadi lebih banyak lagi ya. Lebih banyak lagi, ada sekitar 15.000 orang. Masya Allah. Mereka jamaah kita sangat antusias karena ini kegiatan ini disiarkan oleh Metro TV secara langsung dan sudah diketahui oleh publik sehingga mereka antusias untuk ke Istiqlal. Dan juga acara ini dirangkaikan dengan Nuzulul Quran. Nuzulul Quran memang kita setiap tahun melaksanakan acara Nuzulul Quran ini. Nah, inilah yang menjadi catatan keistimewaan bagi kita di tahun ini, bahwa Istiqlal mampu menyelenggarakan acara ini dengan luar biasa. Khatmil Quran secara serentak jumlahnya luar biasa, dirangkaikan dengan Nuzulul Quran, dan ternyata itu disambut dengan antusias jamaah Istiqlal. Ini kalau kita lihat di Masjid Istiqlal ini penuh jamaahnya, berbeda dengan hari-hari biasanya. Kita benar-benar ingin memaknai Nuzulul Quran di tahun ini. Satu lagi info yang sangat berharga, bahwa ternyata kita ini Khatmil Quran ini juga didukung oleh PBNU. Kita bekerja sama juga dengan NU, Komunitas Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia.
di Amerika, di Kanada ini kami mengupdate infonya, di Amerika, di Kanada, di Hong Kong, di Singapura, dan di 22 negara juga ikut acara Khatmil Quran ini. Nah, ini kita ingin menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini adalah negara dengan jumlah penduduk Islam terbesar di dunia. Jumlah penduduk Islam terbesar di dunia, dan kita ingin mengambil momen kita mampu mengkhatamkan Al-Quran terbanyak di dunia. Dan juga tidak hanya oleh masyarakat Indonesia yang domisili di Indonesia, tapi juga para diaspora Indonesia yang jumlahnya sangat besar juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan Khatmil Quran dan Nuzulul Quran ini. Baik. Pak Maulana, tadi sudah dijelaskan lebih gamblang bahwa ini melibatkan berbagai pihak. Tidak hanya Masjid Istiqlal, namun juga berbagai instansi, bahkan mungkin pihak swasta, PBNU dan yang lain-lainnya. Bagaimana Kementerian Agama melihat hal ini, Pak? Iya, jadi dengan struktur Kementerian Agama yang memang vertikal ya, dari pusat langsung sampai ke kelurahan, ke kecamatan, memang kita bisa mengkoordinir teman-teman di berbagai tempat. Jadi kita ajak semuanya, mulai dari madrasah di berbagai tempat, perguruan tinggi, masjid-masjid, kemudian KUA, kantor urusan agama kita, itu semuanya terlibat. Ditambah dengan mahasiswa yang berada di luar negeri, insya Allah terlibat. Dan satu lagi yang juga monumental tahun ini adalah penulisan Mushaf Nusantara, yang juga akan mengambil rekor muri juga karena ditulis oleh lebih dari 400 penulis. Dan Presiden Republik Indonesia juga menjadi salah satu orang yang menorehkan tinta di penulisan mushaf ini. Nah, ini bagian dari cara kita memeriahkan bulan Ramadan, Nuzul Quran khususnya. Mudah-mudahan menjadi salah satu kontribusi kita untuk pengembangan Al-Quran di masa depan. Jadi tadi tidak hanya Khatmil Quran aja, Pak Mawarman, kata Pak Farid, ada penulisan. Jadi ada kaligrafi khat juga di sini ya kegiatannya ya. Baik, jadi, bisa ya. Ini penulisan Mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran ya. Ditulis lebih dari 400 orang. Masya paralel Allah, di seluruh Indonesia, dan kemudian nanti akan disatukan tuh menjadi satu Mushaf Al-Quran. Dengan berbagai ketentuan yang sudah kita sepakati. Baik. Pak Mawarman, terkait dengan ini kan ratusan ribu kali dan diikuti ratusan ribu orang mungkin ya yang ikut berpartisipasi. Verifikasinya seperti apa prosesnya? Ya, kita memverifikasinya melalui teknologi informasi. Jadi kita sudah menyiapkan aplikasi. Oh, ada aplikasi sendiri yang sudah develop. Aplikasi Khatmil Quran yang sudah develop oleh panitia. Jadi apps-nya ini aplikasi Khatmil Quran. Ya, dan, yang tadi sempat dibocorkan ke kita sudah berapa targetnya tadi ya? Jadi ini real time. Aplikasi ini kemudian dikirim ke semua titik lewat teman-teman di Kementerian Agama, lewat panitia. Lalu kemudian di-download nanti aplikasi ini ketika khatam ada satu grup. Misalnya satu grup, satu masjid mengkhatamkan langsung klik. Nah, ini dan langsung terkoneksi dengan server kita di Istiqlal. Oke. Pak Maulana dan Pak Farid, kita tebanya langsung saja mengikuti ke dalam untuk pihak Kementerian Agama dan Masjid Istiqlal yang diterima langsung oleh Bapak Menteri Agama ya, Prof. Nasar ya. Kita ikuti bersama pemirsa. Kami mohon untuk Menteri Komdiji Hajah Mutiara Fiada Hafidz untuk mendampingi Imam Besar Masjid Istiqlal. Silakan Ibu Mutia. Iya, hadirin pemirsa Metro TV di mana-mana berada, dari Masjid Istiqlal Jakarta, kita saksikan bersama saat lagi penyerahan rekor muri yang akan diserahkan langsung kepada Bapak Menteri Agama yang kali ini tengah berlangsung dan menerima rekor muri terkait dengan Khatmil Quran atau pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran hingga khatam yang dilakukan sehari ini hingga targetnya melebihi dari 350.000 kali, di mana ini dilakukan oleh ratusan ribu umat muslim, bahkan mungkin jutaan umat muslim tidak hanya yang ada di Indonesia, namun juga masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri atau diaspora. Dan untuk di Istiqlal sendiri, kali ini tercatat di hari ini yang mengikuti kegiatan berbuka puasa bersama
berjamaah sholat maghrib hingga jamaah isya, dan saat lagi akan berjamaah sholat tarawih. Ada tercatat sekitar 15.000 jamaah yang mengikuti acara rangkaian Nuzul Quran di malam hari ini langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Iya. Baik, Pak Muhammad, sebagai ikon kebanggaan Sebelumnya nanti kita akan Indonesia, Istiqlal ini komitmennya apalagi selain kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan dan Nuzul Quran kali ini? Tafadhol. Ya, kita di sini banyak sekali kegiatan-kegiatan untuk pemberdayaan umat dan mensyiarkan bulan Ramadan, menghidupkan dan meramaikan bulan Ramadan. Kita di sini setiap hari buka puasa seperti tadi disampaikan. Hari biasa 3.500 dan biasanya di weekend, Jumat, Sabtu, Minggu itu 5.000. Tetapi kadang-kadang bisa lebih. Seperti hari ini, kita menyiapkan dengan donasi oleh masyarakat, oleh beberapa perusahaan. Kita hari ini mencapai sekitar 10.000 buka puasa gratis untuk di Istiqlal. Kita juga ada kegiatan rutin yaitu iktikaf. Ya. Nah, kita di sini ada iktikaf VIP. Wah, banyak sekali. Nah, jadi ada. Mohon maaf, kita akan ikuti bersama sambutan dari perwakilan MURI yang akan menyerahkan rekor MURI kepada Bapak Menteri Agama. Bersama kita saksikan bersama. Di mana 352.057 khataman telah dilakukan per tanggal 16 Maret mulai dari jam 00.01 sampai dengan jam 20.00. Dan oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, Museum Rekor Dunia Indonesia memberikan penghargaan Rekor Indonesia kepada Pengurus Besar Masjid Istiqlal dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat semula. Baik, kita saksikan bersama tadi penyerahan rekor MURI yang sudah diserahkan oleh perwakilan MURI kepada Bapak Menteri Agama. Bersama kami akan mengulas bagaimana dari Kementerian Agama sendiri melihat adakah rencana-rencana atau program baru dari Kemenak khususnya untuk memperkuat pemahaman dan kecintaan akan Al-Quran di masyarakat Indonesia ini? Iya, jadi dalam banyak kesempatan Menteri Agama memang sangat concern dengan pengajaran Al-Quran serta pengamalannya. Ya, jadi ya ini relatif sudah selalu kita lakukan, sering kita lakukan, selalu kita kampanyekan ya dari berbagai dimensi. Yang kemudian nanti misalnya diterjemahkan juga dalam berbagai kegiatan lainnya, kegiatan-kegiatan yang baru. Jadi misalnya belakangan ini Pak Menteri sedang mengusulkan yang kami sebut dengan kurikulum berbasis cinta misalnya. Nah, ini mengandaikan bahwa apapun yang menjadi dasar kegiatan kita pada dasarnya seharusnya selalu dibarengi dengan cinta itu, tanpa perlu ada semacam diskriminasi atau bahkan kebencian kepada siapapun. Nah, di sini tentu didasari oleh pemahaman yang sangat baik terhadap Al-Quran. Jadi misalnya Al-Quran itu kalau kita coba ringkas misalnya itu ada di Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kita ringkas lagi, itu ada kuncinya di Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu sifat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu cinta tentu saja. Nah, inilah yang ingin kita sama-sama sampaikan termasuk sebagai sebuah bentuk pengamalan pengajaran Al-Quran. Tapi sekarang jazilan Pak Farid dari Staf Khusus Menteri Agama dan juga Pak Mulawar Nase dari bidang Kepala Diklat BPMI Masjid Istiqlal ini telah berbagi bersama kami terkait dengan perspektif kegiatan Nuzul Quran, yakni khutbah Quran yang tidak hanya kita harapkan lebih kita bisa membumikan Al-Quran khususnya dalam kegiatan sehari-hari dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Syukran jazilan telah bersama kami, ya Farid dan juga Mulawar telah bersama kami, dan pemirsa demikian live event Nuzul Quran Metro TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita kembali
Metro TV. Dipersembahkan oleh